Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Putri Maulida dengan NIM 24110101077 dengan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil makalah yang saya buat dengan tema Ta'aruf Perkuliahan Pancasila Indonesia Selayang Pandang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman baik dari segi budaya, bahasa, agama, maupun etnis. Salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia adalah sebuah keragamannya. Namun, hal itu juga dapat menjadi tantangan dalam menjaga kesatuan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila tampil sebagai ideologi dasar negara yang dirancang oleh para pendiri bangsa untuk mempersatukan berbagai komponen masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa peran Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi dasar dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Makalah ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang Indonesia, sejarah lahirnya Pancasila, makna nilai-nilai setiap sila Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, peran Pancasila, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, serta visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Sebelum Indonesia menjadi negara yang berkembang akan keragamannya seperti saat ini, banyak hal-hal yang terjadi sebelum dinyatakannya Indonesia merdeka. Perlu diketahui, sebelum merdeka, Indonesia menjadi negara yang dijajah oleh bangsa asing. Pada tahun 1509, bangsa Portugis menjadi bangsa pertama yang menjajah Indonesia dengan menguasai wilayah Ternate, Madura, dan Malaka. Kemudian pada tahun 1527, Fatahillah dari Demak berhasil mengusir Portugis dan merebut Sunda Kelapa. Setelah berhasilnya Fatahillah mengusir bangsa Portugis, kemudian pada tahun 1595, bangsa Belanda kemudian menjajah Indonesia. Tujuan Belanda menjajah bangsa Indonesia untuk menguasai rempah-rempah dengan membentuk organisasi VOC. Kemudian pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan karena kalah dalam perang melawan Eropa. Indonesia sempat jatuh di bawah kekuasaan Perancis, tetapi masih di bawah pemerintahan Belanda. Perebutan kekuasaan atas wilayah Indonesia sempat terjadi antara Belanda, Perancis, dan Inggris. Pada tahun 1811, Inggris berhasil mengambil alih kekuasaan Indonesia. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali menguasai wilayah tersebut. Bangsa Belanda menjajah Indonesia kurang lebih selama 350 tahun, kemudian bangsa Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda. Kemudian Belanda menyerah kepada Jepang. Dalam Belanda menyerah secara resmi kepada Jepang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Penyerahan tanpa syarat ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Pihak Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Jenderal Terpoorten, sedangkan Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan Jepang dan sekaligus awal pendudukan Jepang di Indonesia. Sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia bermula ketika pasukan Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut terbesar Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Pada 8 Desember 1941, serangan ini menghancurkan kekuatan militer Amerika di wilayah tersebut, termasuk Filipina. Setelah itu, Jepang mulai memperluas wilayah kekuasaannya ke selatan, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk memperoleh sumber daya logistik serta bahan baku industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Kala itu, Jepang memperkirakan bahwa sumber daya yang ada di Indonesia dapat mencukupi kebutuhan energi mereka selama Perang Pasifik.
Jepang memasuki Indonesia pada 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur dan segera menguasai wilayah tersebut. Penjajahan Jepang terjadi selama 3,5 tahun dan berakhir pada Perang Dunia II, yaitu di bom atomnya kota penting mereka yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Mengetahui kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk melakukan persiapan proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta oleh golongan muda dibawa ke Rengas Dengklok dan didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa tersebut dalam sejarah Indonesia dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Akhirnya setelah melakukan persiapan, pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dibacakan dan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Itu adalah sejarah singkat bangsa Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah singkat lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Zumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbi Chosakai. Dalam sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chow-Sang-in, sekarang menjadi Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Zumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itulah sejarah singkat lahirnya Pancasila. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan makna nilai setiap sila Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai yang krusial. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan pemahaman pentingnya toleransi dan kebangsaan beragama sebagai landasan moral dan spiritual yang menyatukan bangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial sebagai dasar hubungan antar individu. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kesatuan dan integrasi nasional di tengah keragaman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan prinsip demokrasi berdasarkan musyawarah dan perwakilan. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Pancasila, kemudian saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila tidak hanya merupakan hasil pemikiran seseorang atau kelompok, seperti halnya ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat, budaya, dan religius yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya negara. Dengan kata lain, unsur-unsur Pancasila berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sehingga bangsa ini menjadi sumber utama bagi Pancasila.
Unsur-unsur Pancasila diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi berakar pada pandangan hidup serta budaya bangsa sendiri, bukan diambil dari ideologi bangsa lain. Kemudian saya akan menjelaskan peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang terbentuk dari hasil sidang para pendiri bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki banyak keragaman suku, budaya, adat, istiadat, dan bahasa. Pancasila mengajukan konsep yang rasional untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila menyatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada masing-masing sila. Dengan Pancasila, keberagaman bukanlah perbedaan yang membatasi, akan tapi hal itu sebagai sesuatu yang melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian, saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Yang pertama, membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagaimana dengan negara lain sejalan dengan ideologinya. Maka demokrasi di Indonesia mendasarkan dirinya pada ideologi politik yang mempunyai, yaitu Pancasila yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Membudayakan Pancasila di bidang politik adalah membudayakan sila keempat dari Pancasila yang memberintitkan demokrasi yang dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan menjiwai sila kelima. Yang kedua, membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan ekonomi. Upaya untuk membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan ekonomi dilakukan melalui pengkajian, diskusi, dan dialog tentang ekonomi Pancasila serta menerapkannya di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan moral, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan jika diterapkan dengan tepat dalam setiap kebijakan dan program akan membantu menciptakan keselarasan dan keharmonian dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD RI tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan sosial budaya. Berikut adalah beberapa contoh sederhana dalam membudayakan Pancasila di bidang sosial budaya. Yang pertama, mengadakan penyuluhan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, terutama di wilayah yang sering terjadi konflik antar warga. Yang kedua, mewujudkan aktualisasi sosial budaya dalam aspek agama, karena masih banyak perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Kurangnya penghargaan antar umat beragama dalam kehidupan sosial menjadi salah satu penyebab. Dengan aktualisasi diharapkan perselisihan bisa diatasi. Yang ketiga, menerima kehadiran budaya lain sebagai langkah untuk mempersatukan umat manusia secara global, namun tetap mempertahankan budaya asli yang telah mengakar dalam diri kita tanpa menggantinya dengan budaya bangsa lain. Kemudian, yang keempat, membudayakan Pancasila dalam aspek pertahanan dan keamanan. Tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan seluruh bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh wilayah NKRI terjaga sebagai satu kesatuan yang utuh dalam hal pertahanan. Membudayakan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan berarti menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan
pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menciptakan generasi yang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misinya adalah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan menggunakan metode yang efektif untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Tujuannya adalah untuk menanamkan pemahaman yang kuat tentang Pancasila dan mengembangkan sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nah, dari yang saya sampaikan tadi secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sebagai simbol dan atau dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila menyediakan kerangka untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keragaman yang ada, serta memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.